Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran kita ya. Oke, seperti yang Ibu janjikan sebelumnya bahwa Ibu akan menyampaikan salah satu materi yang berkaitan dengan tugas yang akan kalian kerjakan, di mana materi itu berkaitan dengan penyusutan. Nah, jadi berkaitan dengan penyusutan ini masih bagian dari jenis dan fungsi rumus finansial, di mana perusahaan-perusahaan akan menggunakan rumus ini dalam menghitung penyusutan yang ada di perusahaannya. Jadi kalau kita artikan di penyusutan itu mungkin kalian bingung ya, penyusutan itu apa sih? Nah, jadi penyusutan itu seperti penurunan nilai manfaat suatu aset atau aktiva. Nah, jadi penurunan nilai manfaat dari kegunaan barang tersebut. Nah, contoh misalnya kita di perusahaan kan ada banyak aset tuh. Nah, di perusahaan banyak aset, contohnya misalnya mesin, kendaraan. Nah, itu kan setiap kita gunakan, ketika kita menggunakan mesin, kendaraan, bangunan, dan seterusnya, pasti itu nilainya akan mengalami penyusutan atau penurunan karena dianggap kita sudah gunakan. Ya, sama seperti kalau misalnya kalian beli handphone nih. Kalian beli handphone misalnya hari ini dengan harga 5 juta, kemudian sehari besoknya kalian misalnya mau jual kembali, tidak mungkin kalian bisa menjual dengan harga 5 juta lagi, apalagi harga di atasnya itu. Nah, tidak mungkin kalian bisa jual seperti itu. Kenapa? Karena dianggap bahwa kalian sudah menggunakan handphone tersebut. Nah, di situ makanya ada penurunan nilai manfaat, nilai dari suatu aset tersebut. Nah, karena dianggap kita sudah gunakan. Oke, meski pada kenyataannya mungkin kalian bilang, kan saya belum gunakan handphonenya. Tapi kan yang beli pasti bilang, ini kan sudah buka segel, ini kan sudah dicek ini itunya semuanya, ya kan? Jadi otomatis sudah ada penurunan dari nilai atau manfaat dari aset tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ada beberapa metode penyusutan. Jadi kalau mau hitung berapa sih penurunan nilai dari suatu aset tersebut, itu ada beberapa metode. Nah, ibu akan ajarkan yang paling umum kita gunakan. Ini ada 3, ada metode garis lurus, ada saldo menurun ganda, dan ada metode jumlah angka tahun. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya, itu metode garis lurus itu ada straight line method, saldo menurun ganda itu double declining balance method, kemudian jumlah angka tahun itu nanti sum of years digit method. Nah, jadi kalau kita artikan ya, metode garis lurus straight line method. Strike-nya ini adalah lurus, line-nya ini adalah garis, metode garis lurus. Seperti itu kan. Saldo menurun ganda, double declining balance method. Double declining ini menurun, double ini ganda, balance ini adalah saldo. Oke, kemudian jumlah angka tahun, sum of years digit method. Sum jumlah years tahun, nah digit ini ya angka, jadi jumlah angka tahun. Oke, Ibu akan menampilkan bagaimana sih di Excel dan bagaimana hitung-hitungannya atau rumusnya di manual. Nah, maksud Ibu itu manual, kita kan kadang kalau orang akuntansi ya, kita mau menghitung metode penyusutan, kita kan ada juga perhitungan tersendiri tanpa harus langsung ke aplikasi Excel. Oke, tanpa harus ke aplikasi Excel, jadi ada rumusnya juga. Nah, Ibu akan mengajarkan 2 cara tersebut. Nah, jadi nanti pun di tugas kalian akan buat menggunakan 2 cara tersebut dan dengan menggunakan ketiga metode ini. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, metode garis lurus atau kita istilahkan straight line method. Oke, straight line method ini ya. Nah, sehingga kalau kita singkat bahasa Inggrisnya ini, kita akan dapati SLN. Jadi S-nya ini dari strike, L ini dari line, line-nya L dengan N ini
N-nya, LN-nya. Jadi strike line method. Nah, kita bahas dulu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan metode garis lurus ini, penggunaan metode ini, penyusutan ini. Yang pertama, kita harus tahu adalah harga perolehan. Jadi harus tahu nih harga perolehan itu apa. Oke. Nah, jadi harga perolehan. Apa sih harga perolehan itu? Harga perolehan adalah harga beli suatu aset atau barang, oke, ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut ada di perusahaan. Nah, jadi ini pengertian ininya ya. Harga perolehan itu harga beli suatu aset ditambah dengan biaya-biayanya. Jadi kalau misalnya nih kita beli laptop itu baru laptopnya aja kita beli misalnya 5 juta. Belum ada aplikasi di dalamnya. Kita minta tolong diinstalkan aplikasi di dalamnya. Nah, ada biaya, kena biaya instalasi misalnya 400.000. Kemudian kita minta diantarkan ke rumah karena situasi sekarang lagi corona ya, jadi tidak mau keluar. Kita bilang ke penjualnya tolong diantarkan ke rumah. Nah, diantarkan ke rumah kena juga biaya angkut. Ya, biaya angkut misalnya 200.000. Sehingga harga perolehannya, harga belinya tadi kita sudah punya harga beli laptop tadi ya. Harga belinya misalnya tadi itu 5 juta, ya kan? 5 juta. Kemudian ditambah dengan biaya angkut karena minta diantarkan misalnya 200.000. Oke. Kemudian ada lagi yang tadi namanya biaya instalasi. Kita minta dipasangkan aplikasi di dalamnya. Biaya instalasi 400.000. Oke, 400.000. Sehingga kalau kita lihat total dari harga perolehan pembelian laptop tersebut itu adalah 5.600.000, bukan lagi 5 juta. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini yang pertama yang perlu kalian pahami, harga perolehan. Yang kedua adalah nilai sisa. Nah, nilai sisa ini adalah nilai ketika di akhir periode penggunaan aset tersebut kita bisa taksir nilainya sekian. Nah, anggaplah misalnya kalau dari laptop ya, yang tadinya kita beli harga 5.600.000, mungkin setelah kita gunakan 5 tahun atau 10 tahun, kita bisa memprediksi. Itu kan karena kecepatannya sudah menurun drastis ya, kemudian mungkin sudah sering lola dan sebagainya. Nah, paling dan mungkin sering rusak harus selalu di charger biar penuh baterainya. Itu kan banyak sudah permasalahannya, sehingga kita menaksir nilai sisanya mungkin setelah kita gunakan 5 tahun atau 10 tahun itu tinggal 1 juta. Nah, jadi itu nilai sisanya. Jadi patokannya kita menjual di usia penggunaan terakhirnya itu aset tersebut di 5 tahun atau 10 tahun itu patokan kita jualnya 1 juta. Kita sudah menaksir segitu. Oke. Nah, itu nilai sisa. Kemudian yang ketiga yang perlu kalian pahami ada namanya umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini adalah umur penggunaan dari aset tersebut. Sama seperti laptop tadi, kita misalnya mengestimasi bahwa laptop dengan harga segitu bisa kita gunakan selama 5 tahun. Berarti umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Oke? Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kita lanjut. Anggaplah kita punya soal nih. Diketahui harga perolehan suatu mesin. Nah, anggaplah mesin ya. Harga perolehan suatu mesin. Nah, anggaplah di sini harganya kita lihat 7 juta. Ini harga perolehannya ini sudah termasuk dengan semua biaya-biayanya ini ya. Nah, 7 juta. Kemudian umur ekonomisnya
itu misalnya kita bisa pakai selama 6 tahun. Nah, mesin itu. Sedangkan nilai sisa atau nilai sisa kadang juga disebut nilai residu. Nilai sisa atau nilai residu itu kita perkirakan misalnya 350.000 lah. 350.000. Nah, kita akan buat tabelnya ya. Jadi sekarang dasarnya kita membuat metode ini, perhitungan penyusutan menggunakan ketiga metode ini adalah ini harga perolehannya. Oke. Nah, berlanjut. Ini Ibu pindahkan saja ke bawah. Nah, sekarang kita mau membuat menggunakan metode garis lurus. Nah, tabelnya ini nanti tabel yang perlu kalian pakai. Jadi, ada nanti di sini tahun ke, kemudian di sini harga perolehan atau nilai buku. Nah, kemudian di sini nanti ada beban penyusutan atau penyusutan. Nah, kemudian ada akumulasi penyusutan dan yang terakhir ada nilai sisa. Nah, jadi nanti kalian akan buat tabel-tabel seperti ini. Nah, terus nanti di sini ini kita pakai metode garis lurus. Metode garis lurus menggunakan sistem, nanti Ibu bahasakan manual ya. Manual kalau yang perhitungan akuntansinya. Kalau misalnya menggunakan Excel ya, pakai rumus di Excel itu kita nanti Ibu istilahkan dia Excel. Oke. Jadi di sini nanti manual ya. Jadi biar kalian tahu kalau dia hitungan di akuntansi manual itu seperti apa dan hitungan di Excel itu seperti bagaimana, apakah sama. Nah, kita lanjut. Rumus dari metode garis lurus manual itu rumusnya kita peroleh itu harga perolehan. Nah, Ibu akan singkat dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Jadi ini yang perlu kalian pahami rumusnya. Nah, rumusnya harga perolehan kurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, kita coba kerjakan ya di tahun pertama, karena di sini tadi umurnya itu 6 tahun, berarti kita akan buat sampai 6 tahun. Berarti 1, 2, ya, ke bawah ini kita tarik saja biar cepat, selama 6 tahun. Oke, nah sekarang harga perolehan atau nilai buku, karena di tahun pertama itu kan harga perolehan, ya kan? Berarti kita langsung masukkan saja di sini harga perolehannya itu tadi sebesar 7 juta. Oke, 7 juta. Seperti ini. Nah, biar kelihatan nih angkanya ini kan kalau modelnya seperti ini susah kita lihat ya. Ini kalian blok aja semuanya, kemudian nanti di sini ada pemisah common style ini kalian klik saja. Kalau mau dikasih langsung rupiah juga boleh seperti ini. Nah, kemudian, setelah kita dapatkan harga perolehan, kita mau cari penyusutannya. Gimana tadi rumusnya? Ini rumusnya. Nah, rumusnya ini ya. Harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Kita masukkan rumusnya sama dengan ini pakai hitung-hitungan manual biasa saja di Excel. Jadi kita masukkan ini di dalam kurung. Kita masukkan ke dalam kurung karena kita kerjakan dulu harga perolehan kurang nilai sisa. Hasilnya baru kita bagi dengan umur ekonomis. Makanya ini Ibu masukkan dia di dalam kurung. Nah, harga perolehannya berapa? Harga perolehannya 7 juta. Oke, boleh sorot ke selnya, boleh kalian langsung ketikkan angkanya. Oke, kalau kalian mau tarik nanti, ini harus kalian kunci, tapi jangan dulu ya. Biar nanti kita buat 1-2 baris, baru kemudian kita tarik. Nah, kemudian ini kita kurangi dengan nilai sisa. Oke, nilai sisa. Jangan lupa tutup kurung.
Kemudian kita bagi dengan umur ekonomis 6 tahun. Enter. Kita peroleh jadi penyusutannya setahun. Jadi ingat ya, ini setahun. Kalau mau dicari per bulan lagi berarti dari penyusutan 1.108.333 rupiah ini kalian bagi 12 untuk dapatkan per bulannya kalau mau dicari per bulan. Oke. Ini Ibu beri dulu tanda ya biar kalian paham nanti. Nah, kita lanjut. Akumulasi penyusutan. Nah, istilah akumulasi itu kumpulan. Jadi kumpulan penyusutan. Penyusutan dari mana? Kita kan ada penyusutan tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi nanti akumulasi ini adalah kumpulan penyusutan dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berhubung di tahun pertama kita kan baru pakai 1 tahun nih. Kita baru pakai 1 tahun berarti akumulasi penyusutannya sama dengan penyusutan tahun pertama. Jadi ini masih sama karena kan belum ada penggunaan tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian nilai sisanya ini kita akan dapatkan dari harga perolehan atau nilai buku dikurangi dengan penyusutan. Jadi ambil di sini ya, penyusutan. Jangan akumulasi penyusutan. Langsung ke penyusutan saja. Enter. Oke, sehingga nilai sisanya setelah 1 tahun kita gunakan itu tinggal 5.891.667. Oke, kita lanjut tahun kedua. Nah, di tahun kedua di sini otomatis bukan lagi harga perolehan karena harga perolehan itu harga awal waktu kita beli. Jadi tahun kedua ini itu sama dengan atau nilai buku sama dengan nilai sisa di akhir tahun pertama. Jadi kita ketik aja sama dengan langsung sorot ke nilai sisa di tahun pertama, itu adalah nilai buku di tahun kedua. Enter. Oke, kemudian penyusutan, ingat rumusnya sama. Rumusnya di sini harga perolehan kurang nilai sisa. Bukan dari sini ya, bukan dari 5.891 dikurang nilai sisa 3.500, bukan dari situ. Tetapi ini tetap harga perolehannya berapa? Harga perolehannya ini adalah 7 juta. Nilai sisanya berapa? 3.500. Nah, umur ekonomisnya berapa? 6 tahun. Jadi sama. Jangan kalian ambil di yang sejajar dengan barisnya. Oke, kita masukkan rumusnya. Jadi sama dengan harga perolehan, buka kurung dulu, langsung diketikkan ya. Oke, kemudian kita kurangi dengan 350. Oke, kita tutup, kita bagi dengan 6 tahun. Nah, sama. Namanya kan penyusutan menggunakan metode garis lurus itu nanti penyusutannya ini dari tahun pertama sampai tahun ke-6 akan selalu sama, tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita sudah berada di tahun kedua. Untuk menghitung akumulasi penyusutan, tadi masih ingat ya, akumulasi penyusutan itu adalah penyusutan tahun pertama ditambah dengan tahun-tahun setelahnya. Oke, berarti ini kita peroleh dari ini bisa kalian dapatkan dari penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua atau dari akumulasi penyusutan ditambah dengan ini penyusutan tahun kedua. Bisa. Nah, ini kebetulan angkanya masih sama jadi masih enak. Nanti di tahun ketiga kalian bisa lihat perbedaannya ya, perbandingannya. Oke, nilai sisanya rumusnya masih sama dari yang sejajar dari nilai buku dikurang dengan penyusutan. Nah, penyusutan. Oke, kita masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga kita peroleh nilai bukunya dari nilai sisa tahun kedua. Oke, kemudian penyusutannya ini masih sama rumusnya. Kita tarik saja. Nah, kemudian akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan tahun ketiga ini kita peroleh dari tahun pertama, kedua, ketiga. Bisa kalian ambil seperti ini. Kalian tambahkan. Jadi ini misalnya ditambah satu-satu.
nih tambah 11. Nah, hasilnya segini, atau 3.325.000 ya. Atau bisa juga kalian ambil dari akumulasi penyusutan, ambil tahun terakhir, tahun kedua, itu ditambah dengan penyusutan tahun ketiga. Oke, jangan kalian ambil dari akumulasi penyusutan tahun pertama, kedua, dan langsung masuk ke penyusutan tahun ketiga. Nah, salah tuh. Karena akumulasi di sini itu kan dia sudah tambahan dari penyusutan tahun pertama dan tahun kedua. Kita tinggal tambahkan di penyusutan tahun ketiga. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sama kan hasilnya yang tadi kita dapat juga 3.325.000. Nilai sisanya sama, nilai sisanya dari harga perolehan dikurang penyusutan. Nah, sehingga kalau kita tarik aja nih ke bawah terus, ini juga kita tarik ke bawah. Di sini juga kita tarik ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini, tadi kan kita bilang nilai sisanya 350. Di akhir periode, nilai sisa dari mesin itu juga 350.000. Pasti akan dapat 350.000. Oke, Ibu harap kalian bisa pahami ya. Kita masuk ke hitungan Excel-nya. Excel-nya ini lebih mudah lagi karena kita tinggal masukkan rumus saja. Oke, ini kalian copy paste saja seperti ini. Kalian blok karena kan tabelnya sama. Kemudian Ctrl C, bawa ke hitungan Excel. Di sini enter. Nah, sekarang dari sini, nah ini kalian bisa tarik-tarik seperti ini. Nah, dari sini nanti kita hapus semua yang ada di dalam tabelnya, kecuali harga perolehan ya, kecuali harga perolehan karena harga perolehannya kan sama 7 juta. Nah, sekarang kita masuk ke penyusutan. Nah, rumus menggunakan metode garis lurus tadi kan kita pakai SLN ya. Jadi SLN ini kalau kita singkat tadi ya, SLN. Nah, rumus dari SLN itu di sini coba kita tampilkan dulu, sama dengan SLN. Di sini muncul ada cost, Self-Fact, Life. Nah, jadi cost gue tampilkan dulu, kemudian ada Self-Fact dan ada Life. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi apa sih cost itu? Cost itu adalah harga perolehan, Self-Fact itu nilai sisa, dan Life itu umur ekonomis. Jadi sama. Nah, ini lebih gampang lagi kan? Kita tinggal masukkan ke dalam rumus aja, sama dengan SLN. Buka kurung. Berapa tadi cost-nya? Cost adalah harga perolehan, 7 juta. Kemudian Self-Fact-nya berapa? Nilai sisanya 350.000. Life-nya berapa atau umur ekonomisnya berapa? 6 tahun. Dari soal yang sama ya. Kita tutup, enter. Nah, kita lihat di sini penyusutan menggunakan akuntansi manual dan Excel sama. Oke, sama ya. Nah, sehingga di sini masuk di sini akumulasi penyusutan sama hitung-hitungannya tadi. Nah, jadi ini sama saja. Dari harga perolehan dikurang penyusutan tahun pertama. Nah, kemudian harga perolehan atau nilai buku tahun kedua kita ambil dari nilai sisa akhir tahun pertama. Penyusutannya ini rumusnya sama, jadi sama dengan SLN. SLN cost-nya 7 juta harga perolehan. Kemudian umur ekonomisnya tadi Self-Fact ya, Self-Fact-nya tadi adalah 350 dan umur ekonomisnya 6 tahun. Nah, sama, enter. Nah, ini pun rumusnya juga sama. Jadi nanti kalian bisa tinggal kalian tarik saja biar cepat. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi hasilnya pun nanti yang tampil akan sama dengan yang kalian dapat di hitungan akuntansi manualnya. Nah, Ibu harap
kalian bisa buat 3 saja dulu, 3 baru kalian tarik ya. Nah, jadi kenapa Ibu minta kalian buat 3? Biar kalian paham ya rumusnya. Jangan cuman main tarik-tarik aja, kalian tidak paham ya rumusnya. Nah, kita lanjut. Ini menggunakan metode garis lurus. Sekarang kita akan buat kalau saldo menurun ganda atau double declining balance method. Gimana? Nah, ini kita copy paste aja. Ini kan pada dasarnya sama nih konsep yang kita gunakan. Nah, kita nanti kalau sudah selesai baru kalian silahkan beri tabel. Kalian buat yang rapi, kalian garisin seperti itu. Ini kita langkain 2 baris ya, 2 baris dari tabel pertama, enter seperti ini. Nah, kemudian ini kita ganti. Sekarang kita bahas menggunakan metode saldo ya. Saldo menurun ganda ya tadi. Saldo menurun ganda. Nah, atau bahasa Inggrisnya double declining balance method. Oke, atau double declining ya. Declining balance method. Kelebihan S. Nah, seperti ini. Nah, kemudian rumusnya kalau menggunakan saldo menurun ganda, ini ada kata-kata ganda nih. Ada kata-kata ganda. Jadi yang pertama kita cari dulu. Jadi Ibu tampilin dulu rumusnya ya. Jadi kalau rumusnya itu adalah persen. Jadi di sini nanti ada persen apa? Persen. Nah, nanti kita cari persennya. Persen gandanya ini. Jadi persen ini kita kalikan dengan harga perolehan. Oke, jadi diperhatikan ya. Jadi harga perolehan nilai buku. Nah, yang kita kalikan nilai buku. Kalau manual. Oke. Nah, jadi nilai buku ya, nilai buku. Nah, sekarang kita mau tahu nih persennya ini dapatnya dari mana. Nah, untuk memperoleh persen, jadi untuk memperoleh persennya itu kita peroleh dari 100 100% ya, namanya juga kan persen. Jadi dari 100, ini maksudnya 100% kita bagi dengan umur ekonomis. Jadi kita bagi dengan umur ekonomis, hasilnya kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Ini kan ganda nih. Oke, berarti pengalinya 2, namanya ganda kan pengalinya 2. Nah, kita coba hitung ya. Jadi 100 ini kita masukkan juga di dalam kurung. Jadi 100 kita bagi dengan umur ekonomis tadi 6 tahun. Oke. Nah, hasilnya ini kita kalikan 2. Nah, sehingga kita peroleh 33,33%. Nah, jadi 33,33%. Oke. Nah, di sini Ibu hapus dulu ini rumusnya karena berbeda. Nah, ini kita hapus ya, nanti kalian menghapus juga. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya di sini adalah persen. Kita sudah dapatkan persennya 33,33 ya. Kemudian kita kalikan nilai buku. Nilai buku itu berarti kita kalinya di sini. Oke, kita masukkan. Jadi sama dengan 33,33%. Nah, kita kalikan dengan nilai buku. Kalau tahun pertama kan belum ada nilai bukunya, jadi langsung ke harga perolehan. Enter. Seperti itu saja. Oke. Nah, akumulasi penyusutannya tahun pertama masih sama dengan penyusutan tahun pertama. Sedangkan nilai sisanya sama caranya tadi. Kita peroleh dari harga perolehan dikurang penyusutan. Seperti ini. Nah, kita lanjut.
tahun kedua caranya sama kayak tadi, kita ambil dari akhir tahun pertama, nilai sisa akhir tahun pertama. Untuk penyusutan di sini, untuk penyusutannya sama rumusnya ini ya persennya itu 33,33, jadi sama dengan 33,33. Nah, jadi hati-hati di sini ya, tanda koma antara versi Inggris dan versi Indonesia. Kalau versi Inggris di sini dia bukan koma pakainya, tapi titik, 33,33. Kalau versi Indonesia yang seperti ibu ini, ibu pakainya koma, tetap dia baca koma. Nah, nanti kalian perhatikan aja di laptopnya. Nah, kemudian kita kalikan dengan nilai buku. Nilai bukunya di sini. Oke, kemudian enter. Nah, sorry di sini. Ini kenapa jadinya lebih banyak? Karena kita lupa menambahkan persen. Nah, jadi hati-hati, ini kan 33,33%. Oke, kemudian ini kita tarik saja ya, karena kan caranya sama. Kalau kalian nanti silahkan kalian buat dulu sampai 3 baris, baru boleh kalian tarik. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke sini, rumusnya masih sama, jadi 33,33%. Kita kalikan dengan, jadi lihat tanda simbolnya, kalikan dengan nilai buku. Oke, begitu seterusnya. Sehingga di akhir periode kita tarik di sini. Nah, di sini ini kan namanya juga ganda ya. Namanya juga ganda. Kalau kita lihat di sini memang dia tidak akan memperoleh hasil pas 350. Dikarenakan ini kan kalau kita lihat saldonya akan terus turun. Nah, jadi tidak masalah kalau misalnya di sini nanti di akhir kalian tidak mendapatkan angka pas 350. Karena memang biasanya di saldo menurun ganda kalau menggunakan metode ini, hasilnya di sini kadang tidak pas, dapat 350.000. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut di hitungan Excel-nya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rumus di Excel? Nah, ini bukan lagi tentunya kita pakai SLN, tetapi kita pakai double declining balance method, atau kalau kita singkat DDB. Nah, jadi D sama dengan DDB. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada cost, self-fact, life period, factor. Nah, coba diperhatikan ya. Ibu tuliskan dulu rumusnya. Jadi ada cost, kemudian ada self-fact, ada life. Di sini ada tambahan period dan ada tambahan faktor. Nah, nanti Ibu jelasin nih, kenapa kok dia harus menggunakan istilah period dan faktor. Nah, di sini. Nah, untuk cost ini jelas tadi harga perolehan, self-fact itu adalah nilai sisa, kemudian life itu adalah umur ekonomis. Nah, sedangkan period di sini ini kan kita mau cari tahun ke-1, tahun ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, jadi period yang kita masukkan di sini adalah periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan faktor ini kan kita berbicara double nih, double berarti double itu faktornya pasti 2, ya kan? Faktornya 2 atau pengalinya 2. Oke, karena double. Kita masukkan rumus, jadi sama dengan DDB. Nah, tadi cost-nya 7 juta. Self-fact-nya itu 350.000. Kemudian life-nya 6 tahun. Periodnya kita cari tahun pertama, berarti periodnya 1. Sedangkan faktornya karena ganda berarti faktornya selalu 2. Oke, kita tutup, enter. Kita lihat sama ya antara hitung-hitungan manual dengan hitung-hitungan di Excel sama. Dapatnya 2.333.000. Nah, di sini masalah pembulatan saja. Kalau Ibu lihat di sini ya. Di sini kan dia dapat 100, di sini 333. Oke.
Kemudian kita akumulasi penyusutannya sama dengan penyusutan tahun pertama, ini ikutin saja dari sini, sedangkan harga perolehannya kita nilai sisanya harga perolehan dikurang penyusutan. Oke, kita lanjut di sini nanti menghasilkan ini kita nilai sisanya. Oke, ambil dari akhir tahun. Nah, kemudian di sini masukkan tetap rumusnya. Jadi rumusnya ini selalu sama nanti ya. Jadi DDB, kemudian cost-nya 7 juta, Selfake-nya itu 350.000, kemudian life-nya itu 6 tahun, periodnya sekarang kita ada di tahun kedua, berarti periodnya 2. Sedangkan faktornya ini karena double berarti faktornya selalu 2. Tutup kurung, enter. Nah, pasti dapatnya kurang lebih. Pasti dapat kurang lebih aja ini. Nah, berarti ini kita dapat dari sini, ini ditambah dengan ini. Oke. Oh, di sini kayaknya akumulasi penyusutan kita salah ya. Makanya kenapa di sini tidak dapat. Oke. Di sini kita peroleh dari akumulasi penyusutan, kita tambahkan dengan ini. Oke, nah ternyata ini yang membuat, makanya nah hasilnya ini kurang pas. Nah, benar kok ya. Ininya saja akumulasi penyusutan tadi di sini yang salah. Nah, kemudian di sini kita dapatkan berarti harga perolehan dikurang penyusutan. Nilai buku kurang penyusutan tahun kedua. Kita masuk di tahun ketiga sama dengan nilai sisa di tahun kedua. Sedangkan di sini rumusnya, misalnya sudah hafal nih rumusnya di sini karena tahun ketiga berarti di sini kita ganti menjadi 3. Oke. Kemudian di sini penyusutannya, akumulasi penyusutannya kita dapat dari sini, kita tambahkan dengan di tahun ketiga. Jadi dapatnya kurang lebih 4 juta. Astaga, ini juga ibu baru lihat nih ya. Aduh, mudah-mudahan ada yang meralat tadi ya. Ada yang melihat tadi. Di sini kita salah penjumlahan nih. Karena ibu main tarik aja tadi. Oke. Tidak apa-apa, biar kalian paham. Kan tidak mempengaruhi hasilnya, cuman akumulasi penyusutannya saja. Oke, kemudian di sini sama rumusnya, ini kita dapatkan dari nilai buku dikurang penyusutan. Ini kita tarik saja, ini juga kita tarik saja, anggaplah kalian sudah hafal. Di sini juga silahkan kalian tarik. Nah, yang ini nanti kalian tinggal ganti-ganti. Nah, di sini kalian ganti karena kita sudah cari di tahun keempat, berarti ini pakai 4. Cari di tahun kelima, di sini berarti kita pakai 5. Cari di tahun ke-6, berarti di sini kita pakai tahun ke-6. Nah, sehingga hasilnya pun akan dapat 614, jadi kurang lebih saja. Oke, kurang lebih saja. Oke, jadi nanti kalian buat seperti ini. Nah, yang terakhir kita ada saldo metode jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun. Ini kita copy paste sama seperti tadi. Kemudian langkahin 2 baris seperti ini, enter. Nah, ganti di sini. Kita sekarang pakai metode jumlah angka tahun. Nah, rumusnya pun tentunya akan berbeda. Nah, kalau bahasa Inggrisnya metode jumlah angka tahun berarti kita pakai sum of years digit method. Nah, kalau kita singkat berarti di sini ada apa namanya? S. Oke, kita ambil dari S, Y, D. Oke. Nah, kita ke manualnya dulu. Metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun nanti di sini sedikit agak berbeda dengan rumus-rumus sebelumnya. Karena di sini kita ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti ini kita balik.
Untuk di tahun pertama itu jumlah angka rumusnya nanti itu 6 karena di 6 tahun ya, berarti 6 per jumlah angka tahun. Jadi periode, jadi ini kita balik, yang periode tahun pertama itu nanti 6, tahun kedua nanti 5, tahun ketiga 4, tahun ke 4 nanti 3, kelima 2, dan tahun terakhir itu jadi 1. Itu kalau di manualnya. Nah, jadi nanti di sini rumusnya. Oke, jadi rumusnya nanti Ibu tampilkan, Ibu bahasakan aja N. Tahun ke berapa ya, kemudian dibagi jumlah angka tahun JAT. Nah, dikali, di sini kita akan kalikan nanti dengan harga perolehan dikurang nilai sisa. Nah, ini kalian beri juga tanda di dalam kurung biar tahu. Oke, jadi tahun ke dibagi jumlah angka tahun dikali harga perolehan kurang nilai sisa. Nah, sekarang kita mau cari nih jumlah angka tahunnya. Mencari jumlah angka tahun, ini namanya saja jumlah angka tahun, itu kita tinggal menjumlahkan saja 1 tahun pertama ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6 gitu. Jadi 1 tambah 2 berarti 3, tambah 3, 6. Tambah 4, 10, 15, sampai di sini 21. Atau lebih gampang rumusnya, kita menggunakan rumus ini aja. Jadi, N itu adalah umur ekonomisnya. Jadi, N dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Oke. Nah, biar lebih cepat daripada kita hitung. Kalau misalnya ada 10 tahun, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 5, 6, 7 sampai 10. Kebayang dong banyaknya yang kita jumlahin. Nah, jadi ini lebih simpel. Nah, kita masukkan ya, kita coba N. N itu berapa tadi N-nya? N-nya adalah 6. Kemudian N tambah 1 berarti 6 ditambah 1, ya kan? Ini kalau kita buat seperti ini berarti N dikali N tambah 1. N tambah 1 itu berarti 6 ditambah 1, 7. Ya kan? 7 dikali 6 gitu kan? Nah, biar gampang. Berarti 6 dikali 7 seperti ini. Oke. Kemudian kita bagi 2. Oke, kita dapat 21. Nah, sehingga kita dapatkan ini jumlah angka tahunnya 21. Oke, kita hapus dulu nih tabel-tabel yang ada di dalam. Nah, kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya ini tahun ke. Karena ini kita cari di tahun pertama, tadi aku bilang kan kita balik. Dan tahun pertama nanti jadi tahun ke, jadi maksudnya ini periode ke-6. Jadi 6 per. Oke, dan seterusnya. Kita masukin dulu. Jadi sama dengan dalam kurung 6 per berapa jumlah angka tahunnya? 21. Oke. Tutup kurung. Kita kalikan dengan harga perolehan 7 juta dikurang 350.000. Oke. Tutup kurung. Enter. Kita dapat penyusutannya 1.900.000. Atau kalian mau langsung tuliskan hasilnya nih, tapi kalian cari dulu 7 juta dikurang 350.000 itu berapa, langsung kalian ketikkan di sini. Oke. Nah, akumulasi penyusutannya sama dengan penyusutan tahun pertama, sedangkan nilai sisanya ini kita peroleh dari harga perolehan atau nilai buku tahun pertama dikurang penyusutan. Kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua berarti nilai bukunya sama dengan nilai sisa di akhir tahun pertama. Nah, sekarang mencari penyusutannya sama.
rumusnya tahun ke, karena kita sudah di tahun kedua, berarti kalau tadi 6 ini turun lagi kan, berarti 5. Berarti di sini dalam kurung 5 per 21. Oke, kita kalikan dengan harga perolehan 7 juta dikurang nilai sisanya tadi 350.000. Oke, tuh enter. Nah, berarti sekarang berapa akumulasinya? Tahun pertama, oke, ditambah dengan, oke, tahun pertama kita tambah dengan, aduh, mati anunya ya. Oke, ulang dulu. Jadi, sama dengan, tambahkan dengan penyusutan tahun kedua, enter. Sehingga nilai sisanya kita peroleh dari harga perolehan dikurang penyusutan nilai buku tahun kedua. Nilai buku tahun ketiga ambil dari akhir tahun kedua. Oke, penyusutannya rumusnya sekarang berarti 4 6, 5, 4 per 21. Kita kalikan dengan harga perolehan 7 juta dikurang 350.000. Oke, enter. Nah, kita dapatkan hasilnya ini berarti dari akumulasi penyusutan tambah penyusutan. Nah, setelah ini kita tarik saja biar cepat. Kalau kalian boleh ketik aja satu-satu biar makin paham rumusnya. Jadi biar kalian makin paham rumus, silahkan kalian ketik satu-satu. Nah, ini kita tinggal ganti. Di sini kalau sudah 4 berarti 3. Kalau sudah di sini 3 berarti 2 dan yang terakhir di sini 1. Nah, sehingga kita peroleh nilai sisanya di akhir tahun ke-6 sama 350.000 sesuai dengan nilai sisa yang kita harapkan. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke SYD rumusnya. Ini pasti paham kok semuanya nih. Kita lihat rumus sama dengan SYD, Sum Years Digit Method. Nah, di sini ada cost, tuliskan dulu. Kemudian ada sales fact, dan ada life, dan ada per, ada tambahan per. Nah, apa itu per? Nah, kalau tadi di sini dia bilang period ya, period faktor. Kalau di sini dia menggunakan istilah per. Jadi sama dengan SYD, cost, sales fact, life, per. Nah, jadi untuk cost itu sama harga perolehan. Ini sambil ibu menghapus. Kemudian untuk sales fact itu adalah nilai sisa sama. Life itu umur ekonomis dan pernya itu tidak perlu kalian balik sama seperti manual tadi, nggak perlu. Nah, jadi kalau pernya ini kalau memang dia di per tahun pertama jadi 1. Per tahun kedua 2, per tahun ketiga 3, per tahun keempat 4, per tahun kelima 5, per tahun keenam 6 dan seterusnya. Oke, kita masukkan saja langsung rumusnya sama dengan SYD. Kemudian cost-nya itu tadi 7 juta. Kalian mau sorot sel boleh. Kemudian sales fact-nya itu 350.000. Life-nya tadi itu 6 tahun. Nah, pernya kita cari tahun pertama berarti pernya 1. Enter. Nah, sama yang didapat ya. Baik hitungan manual maupun Excel-nya sama. 1.900.000. Akumulasi penyusutan tahun pertama sama dengan penyusutan tahun pertama, sedangkan nilai sisanya kita peroleh dari harga perolehan dikurang penyusutan tahun pertama. Nah, lanjut tahun kedua, nilai buku tahun kedua kita peroleh dari nilai sisa. Nilai sisa dari akhir tahun pertama. Kemudian di sini kita pakai rumus SYD
Cost-nya 7 juta. Kemudian Selfake-nya tadi adalah 350.000. Kemudian live-nya, umur ekonomisnya 6 tahun. Per-nya karena tahun kedua berarti di sini 2. Enter. Kemudian akumulasi penyusutannya kita peroleh dari akumulasi tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Oke, dan nilai sisanya tahun kedua kita peroleh dari harga perolehan dikurang penyusutan, harga perolehan atau nilai buku. Nah, kita dapatkan lagi di sini tahun ketiga sama dengan akhir tahun kedua. Nah, sedangkan penyusutannya, masukkan lagi rumusnya, SYD 7 juta, pemisah, kemudian 350. Kemudian di sini live-nya 6 tahun, kita cari di tahun ketiga. Ketuk enter. Oke, jadi ini pada dasarnya nanti hasilnya bakalan sama dengan hitung-hitungan manualnya. Oke, kita tambahkan dengan penyusutan tahun ketiga. Nah, ini nilai sisanya dari nilai buku tahun ketiga dikurang penyusutan. Begitu seterusnya, kemudian kita cari sampai di akhir tahun ke-6. Sama caranya, kita tinggal masukkan rumus. Di sini nanti kita tinggal ganti. Kita ganti tahun ke-3, ini sekarang tahun ke-4. Di sini tahun ke-5, di sini tahun ke-6. Nah, jadi enaknya kita menggunakan Excel itu lebih cepat menghitungnya dibanding kita harus pakai kalkulator satu-satu. Ya kan? Nah, jadi ini. Nah, di tugas kalian nanti kalian akan membuat seperti ini. Nah, jangan lupa sheet-nya. Tadi kan kalian mungkin sudah buat sheet-nya finansial underscore angsuran. Nah, tambahkan lagi nanti satu sheet finansial underscore penyusutan. Nah, kalian masukkan yang ini berdasarkan soal. Nah, berdasarkan soal kalian silahkan kalian buat 3 metode ini. 3 metode ini kalian buat. Nah, cari kalau manualnya bagaimana nih, kalau manualnya bagaimana rumusnya, bagaimana tabelnya, dan kalau dia Excelnya ini bagaimana. Nanti kalian tinggal rapikan. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang kalian dapat kalau menggunakan metode garis lurus baik Excel maupun manualnya itu nilai sisanya pasti dapat 350.000. Kalau di double declining, kalau memang kalian tidak dapat nilai sisa 350, biasanya kalian dapatkan di sini nilainya tetap sama antara manual dengan Excel. Begitu juga di sum years digit ini pasti kalian akan dapatkan hasilnya sama, nilai sisanya 350 antara manual dengan Excel. Oke, Ibu harap dengan penjelasan yang sekian panjang ya, hampir 1 jam, Ibu harap kalian bisa memahami dan mengerjakan tugasnya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Ibu tutup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.